Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Sari dengan NPM 2578100. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9 yaitu Address Resolution. Nah, dalam jaringan komputer ini, perangkat ini tidak hanya membutuhkan alamat IP, tetapi juga membutuhkan alamat MAC untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, di modul ini kita akan memahami bagaimana perangkat secara otomatis mencocokkan IP address dengan MAC address menggunakan ARP dan Neighbor Discovery. Nih, kita langsung aja ke subbabnya. Yang pertama ada tujuan pada jaringan yang sama. Ketika dua perangkat berada dalam jaringan yang sama, komunikasi tetap membutuhkan dua jenis alamat, yaitu IP address dan MAC address. Nah, IP address digunakan untuk menentukan tujuan pengiriman data, sedangkan MAC address digunakan untuk merekam data secara langsung di jaringan lokal atau pada layer 2. Nah, sebagai contoh, ketika PC1 ingin mengirim data ke PC2 dalam satu jaringan, maka frame yang dikirim harus mengandung MAC address tujuan, yaitu MAC address-nya si PC2. Nah, jadi walaupun kita tahu IP tujuannya, tetap dibutuhkan MAC address agar jadi IP tujuan kita udah tahu, tapi MAC address juga tetap dibutuhkan. Selanjutnya, ini tujuan pada jaringan yang berbeda. Jika perangkat tujuan berada di jaringan yang berbeda, maka prosesnya sedikit berbeda. Nah, perangkat tidak langsung mengirim ke tujuan akhir, melainkan mengirim ke router atau default gateway. Jadi MAC address ini tujuannya digunakan adalah MAC address router. MAC address router bukan MAC address dari perangkat tujuan. Router kemudian akan meneruskan paket tersebut ke jaringan berikutnya hingga sampai ke tujuan. Yang perlu diingat ini IP address tetap sama dari awal, tapi MAC address berubah. Selanjutnya ini ada ya, langsung ke ini ARP request, terus ada video ARP reply juga ada nih. Menghapus ARP table nih. Cara menghapusnya ini, karena ARP table tidak disimpan selamanya, data akan terhapus secara otomatis setelah beberapa waktu saja. Jadi kita juga bisa menghapusnya secara manual sehingga proses ARP akan terjadi kembali dari awal. Selanjutnya ARP table on network device. Kita dapat melihat isi ARP table ini menggunakan perintah ARP-A di Windows atau show IP ARP di router Cisco. Nah, jadi di dalam tabel tersebut kita dapat ada pasangan antara IP address dan MAC address. Terus ada ARP issue atau ARP spoofing. Nah, ARP ini ternyata juga mempunyai kelemahan ya. Salah satunya broadcast yang bisa memperlambat jaringan jika terlalu banyak yang mau di broadcastnya. Selain itu, ARP juga rentan terhadap serangan seperti ARP spoofing. Nah, di dalam serangan ini nih terdapat celah nih, hacker bisa melakukan celah. Pokoknya di sini adalah celah-celah yang sering digunakan oleh hacker. Selanjutnya kita ke IPv6 Neighbor. Pada IPv6 ARP tidak digunakan lagi ternyata. Sebagai gantinya digunakan Neighbor Discovery atau ND. Nah, Neighbor Discovery ini memiliki beberapa jenis pesan seperti Neighbor Socialization, terus Neighbor Advertisement.
advertisement. Oke, fungsinya mirip dengan ARP, yaitu untuk menemukan MAC address. Jika pada IPv4 menggunakan broadcast, nah kalau di IPv6 menggunakan multicast. Jadi lumayan aman ya. Lebih efisien dan perangkat akan mengirim neighbor solicitation tadi, lalu perangkat tujuan akan membalas dengan neighbor advertisement. Oke, selanjutnya thread. Oke, sebagai kesimpulan, MAC address digunakan untuk komunikasi lokal. Terus IP address digunakan untuk jaringan. Nah, ARP digunakan untuk IPv4 untuk mencari MAC address, sedangkan IPv6 menggunakan neighbor discovery. Jadi kita penting untuk memahami ini semua. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi modul 9 kali ini. Saya dari Sari, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.